Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkyawan Pangestu, mahasiswa program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai analyze safety case pada kejadian ambruknya gedung 8 lantai di Durensawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Berikut susunan atau outline dari presentasi yang sudah saya siapkan. Pada kesempatan yang pertama, presentasi pertama ini menjelaskan mengenai video reference, ya, video terkait kejadiannya tersebut. Kemudian case description, yang ketiga incident sequence, keempat skenario based hazard. Dalam skenario based hazard ini menganalisa menggunakan fault tree dan bouty. Kemudian untuk slide yang terakhir yaitu memaparkan mengenai desain skenario. Dalam desain skenario ini dibuat menjadi dua, yaitu preventive design skenario dan mitigative design skenario. Ini saya ambil screenshot dari media ya mengenai bangunan ya lantai 8 di Durensawit ambruk. Jumlah lantainya itu ada 8 lantai dan pada akhir pekerjaan atau di topping off-nya di lantai 8 itu mengalami ambruk. Berikut videonya bisa disimak. Oke, sedikit kita flashback. Di sini terlihat ya bahwa pemasangan support shoring-nya ini terlalu renggang di sini. Satu itu, ya. Kedua, dari metode pengecorannya harus dilakukan peninjauan ulang kembali. Di sini bentang yang cukup jauh, seharusnya lebih rapat lagi pemasangan support shoring untuk backing lantainya sendiri. Dan di sini seharusnya pemasangan safety net tidak hanya di sisi sini saja, tapi menyeluruh dan disiapkan akses untuk naik ke atas yang memadai. Dilengkapi dengan tagline juga. Oke. Selanjutnya, case description-nya di sini ya. Bangunan tersebut ambruk saat proses pengecoran di topping off atau di lantai ke-8 ya. Pengecoran ini dilakukan untuk pengecoran lantai, tiba-tiba support dari backing-nya tidak kuat, akhirnya mengalami ambruk. Nah, akhirnya bangunan tersebut disegel oleh Pemda DKI Jakarta, seperti foto yang terlampir. Oke, dalam saat ini saya akan menjelaskan mengenai insiden sequence ya. Insiden sequence ini mulai dari normal operation ya, kondisi normal, kemudian ada abnormal dan emergency. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu sini hazard yang terjadi itu harus dapat diklasifikasikan sesuai dengan sequence yang terjadi. Kalau dilihat di sini kan sudah jelas ya saat proses pengembangan beton, ya besi sudah terpasang, backing sudah terpasang, namun mungkin kurangnya checklist yang lebih detail ya. Seharusnya di sini terlihat ini lebih rapat lagi pemasangan support shoring untuk formwork lantai tersebut. Jadi saat beton dituangkan, mungkin dengan tekanan yang besar dan bebannya sudah menyeluruh hampir terisi, tidak kuat backing tersebut. Alhasil kolam yang sudah tercor juga tertarik sehingga mengalami ambruk pada lantai ke-8. Berikut skenario base hazard menggunakan fault tree analyze atau FTA. Ya, bangunan gedung lantai 8 ini ambruk ya. Ini bangunan gedung lantai 8 ambruk ini kita turunkan lagi dalam kondisi tidak safety dan tidak dijaga atau dikontrol dengan baik. Dilihat dari kondisi bangunan tersebut baru dibangun secara dari nol, dari pondasi bawah sampai full. Kemudian lokasinya di area perkotaan di DKI Jakarta dan di dekat dengan sekitar pemukiman warga. Berkaitan dengan hal tersebut, tinjauan dari human error. Dalam human error ini akan ada indikasi atau pasti ada indikasi kurang waspada dari pihak kontraktor maupun pengawas di lapangan, dari pihak MK juga bisa. Kemudian dari eksternal faktor itu bisa juga dengan kondisi cuaca ya, kondisi cuaca mungkin proses plasma pengecoran atau apa sebelumnya udah kondisi hujan segala macam. Nah, bisa jadi backing tersebut sudah lapuk, harusnya dilakukan penggantian ulang atau prosesnya di malam hari dengan minimnya penerangan. Oke, kemudian di sini mengenai skenario based hazard dengan menggunakan metode bouty analyze. Ya, dalam bouty analyze di sini top event-nya bangunannya ambruk, hazardnya di sini kita tinjauannya terkait
perkuatan strukturnya. Di sini dibagi menjadi dua, ada preventive action dan mitigative action. Nah, dalam preventive action di sini level satunya kita lakukan terkait dengan sistem perkuatan struktur, yaitu membuat perkuatan struktur tambahan pada backing, artinya lebih rapat lagi dan dilakukan perhitungan yang lebih detail. Kemudian memperbaiki struktur backing dan shoring. Nah, setelah dilakukan penambahan, shoring yang lama itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian berkaitan dengan human error, memberikan edukasi kepada para pekerja, kemudian mengecek kondisi perkuatan. Jadi ada pengawas yang benar-benar harus mengcek kondisi perkuatan dari shoring tersebut. Oke, tadi mengenai preventif. Untuk mitigatif action-nya itu menyediakan peralatan perancah yang lebih baik. Jadi dipastikan dulu harus di checklist itu perancah yang dikirim atau shoring yang dikirim ataupun backing yang dikirim. Jadi jangan main asal pasang saja. Ya, kemudian memperketat proses checklist pekerjaan. Di sini harus lebih detail lagi, harus lebih tegas lagi dalam proses checklist. Di sini kan proses ambruknya kan saat pengecoran. Artinya untuk menuju proses pengecoran ada proses checklist yang harus dipenuhi. Apabila hal ini tidak dipenuhi, itu bisa mengalami kerugian secara material. Ya. Kemudian terkait dengan kerugian materialnya di sini seperti mendaftarkan lokasi proyek ke rumah sakit terdekat. Jadi saat ada insiden atau insiden, rumah sakit tersebut sudah proyek tersebut sudah didaftarkan dalam rumah sakit terdekat. Jadi tidak melalui proses birokrasi yang cukup panjang. Dan di lokasi proyek juga disediakan peralatan P3. Oke, ini mengenai desain skenario dengan preventive design. Ya, preventive design ini untuk tinjauan terkait sistem perkuatan struktur, yaitu membuat perkuatan struktur tambahan pada backing ataupun shoring, memperbaiki perkuatan struktur dan backing serta shoring, melakukan checklist sebelum pengecoran, itu sangat penting. Terkait human error, itu memberikan edukasi kepada para pekerja mengenai pentingnya safety dan metode pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik, mengecek kondisi perkuatan, kemudian menyediakan tenaga kerja safety officer. Nah, ini sangat penting di sini. Harus ada tenaga safety officer untuk memastikan secara keseluruhan bahwa tenaganya safe, kemudian lingkungan pekerjaannya juga safe di situ. Untuk eksternal faktor, apabila pekerjaan di malam hari, harus dipastikan bahwa seluruh alat penerangan harus disiapkan dalam kondisi yang memadai. Disiapkan APD yang lengkap apabila terjadi hujan dan angin. Jadi kalau kondisi ketinggian itu harus lengkap dengan semua. Body harness, kemudian scaffolding semua harus dikelilingi dengan safety net. Selanjutnya, berkaitan dengan desain skenario mengenai mitigatif desain. Nah, di sini ada orang yang in charge ya, bertanggung jawab. Di sini harus menyediakan alat P3K dan APD yang memadai. Kemudian dari shoring yang tadi dan backing yang tadi harus perbaiki perkuatan strukturnya. Dan melakukan checklist sebelum pengocoran ini wajib sifatnya. Kemudian untuk human error, apabila terjadi insiden di dalam proyek, seluruh pekerja harus mengamankan diri dan berkumpul di assembling point. Harus disediakan titik assembling point-nya. Apalagi untuk HRS building itu harus disentuh. Oke, ini sedikit quotes yang saya sampaikan. Protect yourself and those around you. Safety first. Artinya kita harus melindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita dan utamakan keselamatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.